Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali dengan Ustadz di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita di kurikulum Merdeka ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Ustadz di pembelajaran PPKN dengan materi kebinekaan global ya. Artinya di jati diri bangsa seperti ini. Tapi sebelumnya untuk mengawali semua kegiatan hendaknya kita diawali dengan perbuatan yang baik ya, perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu silakan KM dari kelas 10 IPA 1 ini Al Faruq untuk memimpin doa. Terima kasih pada Faruk ya, Faruk yang sudah memimpin doa dari rekan-rekannya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya ya. Maka sudah sepatutnya lah kita sebagai hambanya itu bersyukur kepada Allah, dan wujud syukur tersebut salah satunya dengan berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan, mohon lindungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di sikap religius sudah menyampaikan doa, dan untuk selanjutnya kita pun perlu bersyukur bahwa kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang banyak sejarahnya, dan kita perlu menghormati pahlawannya dan juga tanah air kita ya. Untuk itu kita nyanyikan dulu lagu nasional, yaitu lagu Tanah Airku. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, silakan kalian duduk kembali. Alhamdulillah ya, kalian sudah antusias dalam menyanyikan lagu nasional. Ini penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian ya, rasa cinta terhadap tanah air kalian. Mana itu kita sering dengar di Mahfudot ya, bulwaton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman ya. Kita seorang muslim sudah sepatutnya bersyukur kepada Allah kita diberikan negara Indonesia sebagai jamrut Khatulistiwa ya. Sebelum ke materi, kita akan mengecek kehadiran kalian. Siapa saja yang tidak hadir hari ini, ya cek dulu satu-satu. Ahmad Faik Jidan, Al Faruq, Alisa Putri. Alhamdulillah ya, semuanya bisa hadir pada kali ini ya dalam pembelajaran PPKN ya. Kita ke materi pembentukan identitas ya, elemennya Bhinneka Tunggal Ika, ini di kurikulum Merdeka ya, kurikulum yang baru yang nanti akan diterapkan di semuanya ya. Sekarang akan menyampaikan materi yang kemarin ya, itu adalah tentang identitas nasional, yang mana pada setiap individu maupun kelompok selalu melekat sebuah identitas. Istilah lainnya itu jati diri, dan bangsa Indonesia pun mempunyai jati diri, yaitu jati diri bangsa Indonesia, sebuah ciri yang menyatu pada kelompok atau individu. Kita akan membahas mengenai jati diri dan identitas pada bagian ini. Tidak hanya jati diri, pada bagian ini juga akan dibahas mengenai kebinekaan atau keragaman ya. Kalian bisa melihat tayangan materi yang akan ditayangkan oleh Ustadz ya. Nah, ini cakupan materi ini dengan materi yang akan disampaikan sekarang itu sangat keterkaitan ya.
karena memang kita harus mempunyai jati diri bangsa. Nah, selain itu kita pun harus mempunyai macam profil pelajar Pancasila. Kalian sebagai seorang pelajar tentunya harus mempunyai profil juga, yaitu profil pelajar Pancasila. Kalian saksikan tayangan berikut ini. Hai pelajar Pancasila, pasti kita sudah sering dengar ya kalau sekarang ini adalah era globalisasi. Ternyata untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita juga harus menerapkan berkebinekaan global. Terus, maksudnya apa sih ya? Profil pelajar Pancasila yang peka terhadap berkebinekaan global adalah pelajar yang tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas bangsanya, tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi atau budaya lain. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Kenapa saya tayangkan? Karena di sini kita berkaitan erat dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu kebinekaan global ya. Jadi kalian dituntut harus menghargai bukan saja budaya sendiri, tapi juga menghargai budaya orang lain, supaya kita menjadi warga negara yang toleran. Untuk itu, ini Ustadz akan sampaikan juga capaian pembelajaran. Kalian mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan mampu menerima keragaman dan perubahan budaya sebagai suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat dan menanggapi secara proporsional terhadap kondisi yang ada di lingkungan sesuai dengan peran dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Tujuan pembelajaran, ya, kita tidak akan menyampaikan semuanya. Tujuan pembelajarannya itu adalah kalian mengidentifikasi, menyaji laporan. Nah, berarti kalian ada diskusi ya. Nanti bentar lagi kalian akan diskusi dibentuk sebuah kelompok. Jadi nanti ini tujuan pembelajaran itu yaitu kalian mengidentifikasi, menyaji laporan, dan menghargai keberagaman, makna, tradisi, budaya, dan kearifan lokal sebagai identitas pribadi sosial bangsa Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustadz, nanti kalian bisa dijawab ya. Jadi satu, apa yang kalian ketahui tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan? Yang kedua, mengapa masyarakat multikultural perlu memiliki persepsi yang sama dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika? Dan yang ketiga, bagaimana cara melestarikan tradisi sebagai budaya lokal? Nah, ini nanti ya, kita Indonesia satu dalam keberagaman ya. Indonesia adalah negara yang multikultural, negara yang mempunyai beribu-ribu pulau ya, ada 17.000 pulau, ada 400 bahasa daerah dan suku bangsa, suku ras dan golongan yang banyak. Juga ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kalian insya Allah udah paham lah tentang agama apa saja yang diakui oleh Indonesia. Nah, sebelum ditayangkan video ini ya, ini sebagai bahan untuk diskusi kalian. Jadi kita bukan saja menggunakan problem based learning, tapi kita juga Ustadz itu menggunakan video based learning. Jadi permasalahan akan diangkat dari video yang ditayangkan oleh Ustadz ya. Nah, di sini kalian bentuk dulu kelompok ya, bentuk kelompoknya. Jadi nanti kalian berkelompok mendiskusikan materi yang disampaikan oleh Ustadz supaya kalian bisa memahaminya ya. Sekarang bentuk dulu kelompoknya. Kalian siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya? Terus juga ini ada 19 orang, berarti kita membagi kepada 4 kelompok, maka satu kelompok itu ada yang 5, ada yang 4. Nah, ini kelompok 1, ketua kelompoknya siapa ketua kelompoknya? Oh, Faik ya, Faik ketua kelompoknya. Kelompok 2 sudah dibentuk, kelompok 2, siapa ketua kelompoknya? Leica Iklima ya, ketua kelompoknya Leica. Kelompok 3 sudah dibentuk, siapa ketua kelompoknya? Yasmin Karya Priyono. Oke, siap. Kelompok 4 terakhir, siapa ketua kelompoknya? Oh, Hilma. Oke ya. Nah, ini Ustadz sengaja membentuk 4 kelompok ini ya untuk diskusi nanti setelah kalian melihat tayangan dari video film pendek ini. Mohon untuk disimak oleh kalian, catat, dan nanti pertanyaan-pertanyaannya ada temanya. Terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan jumlah pulau lebih dari 17.000
Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya. Tak hanya kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia pun dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Tak heran jika kehebatan dan keunggulan Indonesia di berbagai bidang dikenal hingga mancanegara. Nah, itulah tayangan film dokumenter ya tentang jati diri bangsa Indonesia. Nah, ini adalah bentuk literasi digital. Di abad 21, kalian harus menguasai literasi digital. Karena kalian ini sebagai generasi milenial, generasi yang 20 tahun mendatang akan menjadi pengganti generasi-generasi sebelumnya. Tadi melihat tokoh pendidikan nasional, Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, sampai kepada Presiden pertama RI. Ya. Supaya kalian tidak kehilangan jejak bahwa Presiden pertama RI pernah berpidato di lapangan Ikada dengan judul Jas Merah. Jas Merah itu adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ini adalah bentuk kolaboratif pembelajaran. Selain problem based learning, ini juga adalah video based learning, ya. Penggabungan pencarian masalah yang dari video. Sebelum berdiskusi ya, tolong dicatat untuk kelompok 1, tema yang akan kalian diskusikan adalah identifikasi suku, agama, dan ras yang terdapat dalam video yang ditampilkan. Oke, untuk kelompok 2, temanya adalah potensi yang bisa muncul dari keberagaman yang ditampilkan dalam video. Kelompok 3, apakah video tersebut mengarah kepada integrasi nasional? Dan keempat, contoh pelestarian nilai tradisi, kearifan lokal, dan budaya dengan tepat. Itu untuk masing-masing kelompok sebelum nanti kalian diskusi ya. Sebelumnya di sini kalian merumuskan beberapa pertanyaan yang relevan mengenai video yang kalian tonton ya. Silahkan bisa ditanyakan ke Ustadz dari kalian ya. Raisa, ya Raisa, silakan. Najwa, ya silakan. Sebelum nanti kalian diskusi nih. Apakah keberagaman, alasan bahwa keberagaman merupakan sebuah potensi, gitu ya? Alasannya ya. Nah ini karena keanekaragaman masyarakat Indonesia merupakan suatu potensi bagi Indonesia. Karena dengan keberagaman tersebut bisa menambah nilai keunikan tersendiri. Banyak di pulau-pulau yang lain, suku-suku yang lain, misalnya di Papua ada suku Asmat, ada suku Dani, di Sulawesi ada suku Bugis, ya, akan menambah nilai keunikan tersendiri jika dikembangkan bisa memajukan perekonomian Indonesia. Sudah ya, cukup ya. Kita langsung ke diskusi ya. Silakan kalian ya mendiskusikan. Ustadz kasih waktu 20 menit ya untuk mendiskusikan video yang tadi. Oke, terima kasih kalian sudah berdiskusi, tapi tahan dulu, jangan kalian presentasi ya, karena kita membagi ke dalam 2 pertemuan. Pertemuan pertama kalian cukup sampai ke diskusi ya, dan Ustadz sudah menilai apa yang kalian diskusikan dengan aspek penilaian ya yang sudah saya sebutkan tadi ya, mulai dari kemampuan bekerja sama, terus kemampuan menjelaskan kepada temannya, kepada rekan kalian, teman kalian juga udah baik, kekompakan itu yang sangat baik ya, karena melihat kekompakan kalian. Oke, dengan diskusi dan tayangan video ini merupakan pengalaman buat kalian, dan untuk pertemuan minggu depan juga kalian silahkan mengisi kuis. Silahkan dicatat tentang berkebinekaan global. Minggu depan itu menjadi tagihan buat kalian. Kiranya pembelajaran kali ini dicukupkan sampai sekarang saja. Untuk selanjutnya, Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.